Ternyata aku sudah diincar dari masih kecil oleh makhluk tak kasat mata. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube aku Nova Erdemaidin. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa di like dan subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya kalau kalian suka. Dan bagi kalian yang udah selalu setia menonton channel YouTube aku, terima kasih banyak. Oh ya guys, hari ini tepatnya malam Jumat, aku akan selalu update horror story. Nah, horror story ini dapat dari subscriber aku, dan aku juga bilang kalau bagi siapapun yang punya horror story dan mau aku ceritakan di channel YouTube aku, kalian boleh email, boleh kirim ke email aku, atau kalian boleh DM ke Instagram aku, Triondi Nova Erdem Aidin, nama Instagramku, atau juga bisa ke Facebook Trio ND juga. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, aku akan membacakan cerita dari subscriber aku yang bernama Nia dari Surabaya. Ceritanya begini ya guys. Sejak kecil, aku sudah biasa melihat penampakan makhluk astral dan aku termasuk tipe orang yang penakut. Bahkan sampai aku dewasa, aku masih tetap penakut. Aku juga gitu ya guys. Aku juga tipe orang yang penakut banget. Bahkan sampai sebesar ini juga aku masih penakut. Nah, gimana dengan kalian guys? Oke, aku lanjut lagi. Aku sekarang sudah menikah, tapi kita belum dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari, aku mendapatkan telepon dari bibiku karena cucunya sunatan. Dan bibiku mengadakan pesta. Aku dan suami diundang datang sekalian untuk bantu-bantu di sana. Setelah menerima panggilan tersebut, jujur ada rasa takut di dalam diriku. Karena aku sudah berpikir bahwa pastinya aku akan menginap di sana. Karena suamiku pulangnya jam 6 sore, pastinya aku akan sampai di rumah bibiku pada jam 7 atau jam 7 malam lewat. Dan tentu saja selesai bantu-bantu masak akan siap pada tengah malam. Dan pastinya mau tidak mau aku harus menginap di sana karena jarak rumahku dan bibiku sekitar 1 jam, lumayan jauh dari rumahku. So guys, jadi dia nih ke rumah bibinya karena ada acara dan mereka bantu-bantu. Biasalah kalau orang Jawa bilangnya rewang ya kali, mungkin seperti itu ya. Aku nggak tahu bahasa masing-masing di setiap daerah apa, tapi ya seperti itulah kalau ada orang bikin acara pesta pasti banyak tetangga atau keluarga yang datang bantuin tuh masak-masak dan pasang tenda. Hari yang ditunggu pun datang. Aku kemasi baju ganti untuk di rumah bibiku sambil menunggu suamiku pulang kerja. Tepat jam 7 malam kita berangkat menuju rumah bibiku dan kita sampai pada jam 8.15 malam. Aku langsung meletakkan tasku di kamar yang ditunjuk oleh bibiku dan aku kembali menempati kamar itu lagi. Jujur aku nggak tahu ya maksud dia ngomong menempati kamar itu lagi apa, tapi nanti mungkin di next story di akhir cerita kalian akan paham apa maksudnya dari kata-kata tersebut. Suamiku langsung membantu paman dan yang lainnya memasang tenda serta menyusun kursi. Sementara aku langsung membantu di dapur bersama ibu-ibu tetangga yang lain dan juga bibiku. Setelah beberapa jam di dapur, aku merasa ingin buang air kecil. Segera aku pergi ke toilet. Setelah berada di dalam, tiba-tiba aku merasakan takut dan bahuku terasa berat. Aku merinding. Dan aku tahu jika aku merasa seperti ini pasti ada mereka di sekitarku. Segera aku buru-buru keluar dari toilet dengan wajah yang ketakutan. Nah guys, dia nih sebelumnya karena dia udah paham bener ya kalau dia melihat barang-barang kayak gitu tuh pastinya dia merasakan hal yang seperti yang dia sebutkan ini. Jadi dia udah paham banget. Dan sesampainya di dapur, para ibu-ibu melihat heran ke arahku sambil bertanya, "Dok, kamu kenapa? Kok mukamu pucat sekali? Apakah kamu sakit?" Mereka menanyakan hal ini kepadaku. Aku menjawab tidak. Lalu kemudian melanjutkan pekerjaanku sambil memendam rasa takutku. Jadi guys, dia nggak berani cerita ke tetangga yang lain. Mungkin dia juga takut kalau dia cerita pasti tetangga juga akan ketakutan ya guys. Tepat jam 1 malam, pekerjaan di dapur pun selesai. Aku segera mencuci tangan dan wajahku sebelum tidur. Sesampainya di kamar, aku melihat suamiku telah tertidur pulas. Ya, aku tahu karena dia capek bekerja dari pagi sampai malam, nyambung kerja lagi bantu-bantu di rumah bibiku.
Jujur saat masuk ke kamar ini aku merasa nggak enak. Seperti ada yang melihatku dan memperhatikan gerak-gerikku. Wow, serem ya guys. Gimana kalau kalian berada di posisinya Nia ini? Kira-kira kalian takut nggak guys? Kalau aku jujur pasti aku udah takut banget karena aku penakut guys. Dan benar saja saat aku berbaring di samping suamiku, aku melihat sosok hitam di belakang pintu kamar. Dia menatap sadis ke arahku. Dia berwujud laki-laki. Aku sangat ketakutan, tapi aku gak tega membangunkan suamiku. Aku coba untuk baca ayat Al-Quran sambil menutup mata berharap makhluk itu akan pergi. Dan alhamdulillah, selesai membaca ayat tersebut, dia menghilang. Serem banget ya guys. Aku segera menarik selimut menutupi seluruh badanku, padahal saat itu lagi gak dingin. Jadi keadaannya tuh cuacanya gak dingin ya maksud dia nih guys. Tapi dia tetap menutupi seluruh badannya dengan selimut karena dia merasa ketakutan. Akhirnya aku pun tertidur. Di dalam mimpi aku kembali melihat sosok hitam tersebut di tempat yang sama dan menatap sinis kepadaku. Kembali aku membaca ayat Quran untuk mengusirnya. Tapi ternyata makhluk itu semakin lama semakin mendekat ke arahku. Dan aku semakin ketakutan. Sayang, bangun, tolong aku, ada makhluk hitam itu akan mendekatiku. Begitu aku berteriak pada suamiku. Tapi dia tidak bangun dan tetap tertidur pulas. Karena suamiku tidak bangun, setelah aku berteriak-teriak, aku kemudian melanjutkan membaca ayat-ayat Al-Quran. Sambil aku berucap Allahu Akbar berulang kali. Sampai akhirnya aku terbangun. Tapi yang kulihat justru sosok hitam itu lagi. Dan aku kembali menutupi wajahku dengan selimut sambil memegang tangan suamiku. Setelah beberapa saat, aku ingin memastikan apakah sosok tersebut masih ada di belakang pintu atau sudah pergi. Tapi setelah aku membuka selimutku, justru aku melihat sosok perempuan berwajah hancur. Oh my god, menyeramkan banget guys. Dan dia duduk di samping tempat tidurku. Secara langsung wajahku sangat dekat dengan sosok perempuan tersebut. Kaget bercampur takut. Jadi aku berteriak sekuatnya, tapi anehnya suamiku tetap tertidur pulas. Oh my god, gak bisa aku bayangin gimana takutnya Nia ini ya guys. Dan saking takutnya aku kembali mengucap ayat-ayat Al-Quran sambil mengatakan astagfirullah. Sampai akhirnya aku terbangun dan makhluk itu menghilang. Jujur, aku bingung karena yang aku tahu bahwa aku tidak tidur setelah melihat sosok pria hitam dalam mimpiku itu datang mendekat. Tapi kenapa justru setelah melihat perempuan itu aku terbangun? Seperti orang yang habis bermimpi. Gimana ya guys? Aku sampai mencubit pipiku untuk memastikan bahwa aku benar sadar dan ya aku merasakan sakit. Jadi dia gini ya guys, untuk memastikan aku nih mimpi atau enggak gitu ya. Aku merasakan bahwa ini aneh. Aku bermimpi di dalam mimpi. Saat itu sudah jam 3 subuh. Jadi dia nih Nia ini tidur, dia bermimpi, tapi di dalam mimpi itu dia bermimpi lagi. Gimana ya guys kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang nyeremin tuh terjadi dalam mimpi kamu, tapi setelah kamu bangun ternyata kamu lagi bermimpi dan kamu bertemu dengan makhluk yang serem itu lagi. Akhirnya kamu terbangun dan benar-benar terbangun. Jadi itu seperti dua story di kejadian yang sama, tapi di saat kamu tertidur, mimpi di dalam mimpi. Oh my god, aku gak bisa ngebayangin. Pasti serem banget ya kayak gitu dan pasti takut banget. Gimana sih udah dikejar-kejar sama makhluk yang kayak gitu, ngelihat makhluk yang serem banget, udah tuh tiba-tiba kamu bangun dan kamu masih melihat makhluk itu lagi dan kamu berharap bahwasannya kamu itu udah tersadar dan ternyata kamu masih bermimpi. Ada rasa takut untuk tidur lagi karena aku gak mau kalau sampai aku bermimpi hal yang sama lagi. Akhirnya aku menyalakan lampu kamarnya dan berusaha tidur dengan posisi lampu kamar hidup. Karena mengantuk dan capek, aku kembali tertidur. Tapi saat aku menutup mataku, sosok pria itu datang lagi. Oh my god. Dan aku berusaha untuk membuka mataku agar jangan aku tertidur.
Tapi aku tetap tidak bisa membuka mataku. Sosok pria hitam itu semakin mendekat dan perlahan-lahan wajahnya semakin berubah menjadi sosok pria berwajah kearap-arapan. Jadi awalnya dia tuh bayangan hitam mungkin ya, tapi mungkin bukan bayangan, sosoknya berwarna hitam. Mukanya belum kelihatan kayaknya, dan akhirnya lama-kelamaan setelah mendekati si Nia ini, dia wajahnya berubah seperti pria yang berasal dari Arab. Aku pun bertanya, siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Dia menjawab bahwa namanya Umar dan dia mau agar aku bisa disetubuhi olehnya. Oh my god. Serem banget guys. Sontak aku marah dan menolak dengan jelas. Aku mengatakan bahwa aku manusia dan sudah bersuami, sedangkan kamu adalah jin. Tapi sosok pria itu malah semakin marah saat aku mengatakan dia adalah jin. Dia menarik tanganku dan melempar tubuhku ke arah samping lemari. Jadi kayak dia tuh mungkin Nia ini ditarik begini habis itu dilempar gitu ya guys. Mungkin seperti itulah bayangannya. Dan akhirnya aku berada di lantai dengan posisi yang terbaring menahan sakit. Makhluk itu mulai memaksaku membuka pakaianku, tapi aku meronta menolak. Aku berteriak memanggil suamiku dan bibiku. Aku berteriak minta tolong, tapi gak ada satupun yang mendengar dan datang menolongku. Gimana seremnya ya guys kayak gitu. Pria itu memegang erat pergelangan tanganku agar aku tidak meronta. Dia bilang bahwa tidak akan ada orang yang bisa menolongmu. Aku sudah mengincarmu dari kamu masih kecil, tapi mereka mengambilmu dariku. Oh my god, oh my god. Jujur merinding guys aku baca cerita ini ya, karena aku juga tipe orang yang penakut. Jadi dia ini dari kecil udah diincar oleh makhluk halus tersebut ya. Aku nggak tahu tujuannya apa dan maksudnya apa, tapi ya pastinya itu tidak baik ya guys. Sumpah aku kaget sekaligus takut mendengar ucapan itu. Karena aku selalu meronta, aku merasa seperti mau menyerah dan aku menangis sambil berucap, "Ya Allah, tolong aku, bantu aku, lepaskan aku dari jin jahat ini. Hanya Engkaulah yang mampu menolongku." Setelah itu aku terus mengucap Allahu Akbar berkali-kali. Aku melihat pria itu perlahan-lahan seperti kesakitan dan melepaskan pegangannya di tanganku. Tapi aku melihat raut wajah yang sangat marah menatapku sebelum dia benar-benar menghilang. Jadi makhluk itu mungkin dia marah ya karena si Nia ini terus berucap ayat-ayat Al-Quran, menyebut nama Allah dan minta pertolongan pada Allah. Dan memang ya guys, kalau dalam hal yang seperti ini hanya Tuhan aja yang bisa nolong kita. Karena ya gimana ya guys, ini posisinya tuh mungkin antara dia tuh tidur atau tidak, tapi aku yakin ya di dalam mimpi ini benar-benar terjadi ya kejadian seperti ini. Dan aku juga pernah ngalamin hal yang sama. Aku nggak bisa, udah aku minta tolong, aku teriak, nggak ada yang dengar. Dan akhirnya aku cuma baca-baca ayat kursi dan aku sebut nama Tuhanku, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Dan akhirnya aku baru benar-benar terbangun dan terlepas dari ya makhluk seperti itulah yang dalam mimpi itu mereka seperti mau menyakiti aku gitu guys. Aku terbangun dengan nafas yang ngos-ngosan seperti orang yang habis berlari, dan betapa terkejutnya aku karena saat bangun aku benar-benar berada di lantai di samping lemari. Badanku terasa sakit dan pergelangan tanganku juga sakit. Ketika aku melihat masih ada bekas seperti tanganku diikat tali dengan kencang. Jadi di pergelangan tangannya ini guys ada bekas, mungkin dia megangnya begini tapi bekasnya tuh hanya merah, seperti kayak kamu tuh pergelangan tanganmu tuh diikat dengan tali yang begitu keras, pasti ada bekasnya. Seperti itulah yang Nia alami. Aku bingung, apakah aku tidak bermimpi? Tapi bagaimana mungkin? Tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakanku. Jadi aku merasa sangat kebingungan saat itu. Suamiku tiba-tiba bangun dan dia kaget melihat aku duduk di lantai. Suamiku bilang, "Sayang, apa yang kamu lakukan di lantai? Nanti kamu masuk angin. Dan kenapa kamu belum tidur? Sudah jam segini."
Setelah itu suamiku ke toilet dan aku cuma terdiam tanpa bisa membalas apapun ucapan suamiku. Dan aku kemudian berpindah ke atas tempat tidur. Selesai dari toilet, suamiku kembali ke kamar. Dia kembali bertanya, "Sayang, kenapa wajahmu pucat? Apakah kamu sakit? Dan kenapa kamu belum tidur?" Aku bingung harus menjelaskan karena aku takut suamiku tidak percaya. Tapi karena suamiku terus bertanya, akhirnya aku jelasin semua. Bahkan aku menunjukkan pergelangan tanganku yang masih ada bekas merahnya dan kenapa aku bisa berada di lantai. Aku juga menjelaskan bahwa saat aku masih kecil di kamar inilah aku tidur. Dan aku selalu melihat penampakan mereka yang tidak kasat mata di kamar ini. Karena hal itulah aku dan keluargaku memutuskan untuk pindah rumah. Karena keluargaku gak mau aku selalu diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut. Jadi guys, sebelumnya nih Nia dan keluarganya tuh tinggal bareng di rumah bibinya ini. Mungkin karena rumah bibinya itu besar jadi bisa menampung untuk 2 keluarga. Dan karena si Nia ini selalu diganggu oleh makhluk halus, mereka mungkin berpikir daripada si Nia ini terganggu psikisnya gitu ya, karena dia juga masih anak-anak. Akhirnya orang tua Nia pun memutuskan untuk pindah ke rumah yang lain. Jadi mereka pisah rumah dari bibinya. Mendengar cerita ini, suamiku kaget karena dia tidak tahu akan hal ini. Dia bilang kalau dari awal aku cerita kejadian ini, dia nggak akan mau untuk menginap. Biarlah kita harus capek di perjalanan asalkan istriku tidak diganggu oleh makhluk tersebut. Jadi kayak suami itu mungkin merasa bersalah juga atau merasa kayak kenapa nggak ngomong dari awal. Kalau ngomong dari awal mungkin mereka nggak akan nginap di sana. Kalau istrinya nih si Nia ini jujur gitu ke suaminya bahwasannya dia bisa melihat makhluk itu dan dari kecil di kamar itu juga lah dia selalu diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut. Saat itu jam menunjukkan 4.30 subuh dan pada jam 5 subuh baru aku tertidur. Dan saat jam 7 pagi suamiku bangun mandi, dia bertanya apakah aku baik-baik saja. Karena mukaku masih kelihatan pucat dan aku merasa pusing, aku minta dibelikan obat sakit kepala. Kemudian aku izin ke bibiku untuk istirahat karena gak enak badan. Semalaman aku tidak tidur oleh gangguan makhluk tersebut. Akhirnya aku tidak bisa ikut membantu menyambut tamu. Karena setelah minum obat, aku tertidur dan bangun pada jam 2 siang. Jadi guys, si Nia nih akhirnya dia memilih untuk istirahat karena dia merasakan pusing, kurang tidur juga badannya capek, sakit-sakit juga ya karena ya dari gangguan makhluk tersebut, ya dari sosok Umar tersebut ya guys. Jadi dia tuh istirahat, dia tidur karena pusing, mungkin ya wajar juga sih karena dia kurang tidur jadi akhirnya kepalanya pusing, dia nggak bisa bantuin bibinya untuk menyambut tamu di luar. Setelah selesai, kami pun pamit untuk pulang ke rumah. Keluarga bibiku sudah tahu persis bahwa yang aku alami itu adalah nyata. Karena dari aku kecil, mereka sudah tahu bahwa aku berbeda. Kalau bahasa orang Jawa, tulang sumsumku manis, aroma tubuhku disukai oleh makhluk halus. Makanya tiap pergi kemanapun aku diwajibkan untuk selalu berwudu, supaya mereka tidak ikut pulang ke rumah. Dan makhluk yang aku lihat di rumah bibiku, mereka memang sudah ada dari aku masih kecil. Oh my god guys, jadi makhluk yang dia lihat sampai dia besar ini juga makhluk yang sama yang dia lihat saat dia masih kecil dan masih tinggal bersama keluarganya di rumah bibinya tersebut. Bibiku kaget dengan apa yang aku alami karena dia tidak berpikir bahwasannya hal ini akan tetap terjadi dan berulang di saat aku dewasa. Mereka mungkin berpikir bahwasannya saat aku masih kecil ya wajar karena aroma tubuh anak kecil itu mungkin disukai oleh makhluk-makhluk halus. Jadi apalagi kalau anak kecil juga biasanya bisa melihat makhluk-makhluk tersebut. Tapi yang tidak disangka oleh bibiku adalah aku sampai besar pun masih bisa melihat apa yang aku lihat sejak aku masih kecil di kamar itu. Di kamar yang sama di saat aku selalu melihat penampakan dari makhluk-makhluk tersebut. So guys, jadi itulah cerita dari Nia di Surabaya. Jadi menurut aku ya apa yang dia alami itu adalah nyata ya guys. Cuman
di bawah alam sadar. Mungkin dia bermimpi tapi dalam mimpi itu nyatanya memang makhluk itu mengganggu dia. Nah, kalau menurut kalian guys, apa yang Nia rasakan ini nyata atau tidak? Dan apakah dari kalian pernah mengalami hal yang sama seperti yang Nia alami? Kalian komennya di video aku, kalian tulis komenannya menurut pendapat kalian gimana, dan apakah kalian pernah merasakannya atau tidak. Oke guys, sekian dulu ceritanya hari ini, dan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube aku, dan terima kasih bagi kalian yang udah selalu nonton channel YouTube aku. Thanks for watching, see you in the next story, bye.